Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya bikin resep baru lagi, yaitu pastel maizena. Kalau teman-teman bingung, kok banyak banget resep pastelnya? Iya, karena saya suka uji coba resep ya teman-teman. Jadi ini adalah resep paling baru, yaitu resep pastel maizena. Siapkan wajan, beri sedikit minyak goreng. Tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah dicincang halus. Kalau mau diulek juga boleh ya, tapi saya lebih suka dicincang halus karena rasanya tuh beda gitu ya. Saya masukkan kurang lebih 100 gram daging ayam, bagian dada dicincang juga. Kemudian diaduk-aduk sampai ayamnya berubah warna menjadi keputihan. Lanjut masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan sedikit air. Diaduk-aduk, biarkan sampai semuanya matang. Masukkan 1 keping bihun jagung yang sudah direndam dengan air mendidih, kemudian ditiriskan. Diaduk-aduk, biarkan sampai rata, jangan lupa tes rasa ya. Supaya lebih enak, tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Biar tambah sedap lagi, masukkan 1 batang daun bawang atau daun seledri. Diaduk-aduk. Di sini teman-teman boleh tes rasa. Kalau kurang asin, gurih silahkan ditambahkan. Nah, sebagai pengental saya masukkan kurang lebih 2 sendok makan larutan tepung terigu. Ini gunanya supaya si bihunnya ini tidak bercerai-berai saat dimasukkan ke dalam kulit pastel. Sudah selesai. Resep isian ini bisa dijadikan untuk isian risol, isian lontong, ataupun makanan yang langsung dimakan. Lanjut ke bagian kulitnya, 250 gram tepung protein rendah atau saya pakai kunci biru. Kemudian 50 gram tepung maizena. Setelah itu, tambahkan kurang lebih 1 sendok teh garam. Diaduk-aduk supaya tercampur rata. Dan tambahkan 100 gram margarin, boleh merek apa aja ya, sesuai yang teman-teman punya. Kemudian diaduk-aduk sampai berbulir-bulir, sampai rata. Dan tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Ini takarannya tidak terlalu penuh ya teman-teman, jadi per sendoknya itu tidak terlalu penuh seperti terlihat di video. Lanjut diaduk-aduk dan tambahkan 1 butir telur. Diaduk lagi. Terakhir, masukkan air es atau air dingin sebanyak 50 ml. Masuknya secara bertahap karena besarnya telur kan beda-beda, takutnya kelembekan. Jadi hati-hati penggunaan air. Lanjut diaduk menggunakan tangan, cukup rata saja, tidak perlu kalis elastis. Setelah selesai, ditutup dengan kain kering atau penutup yang lain selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, adonan dibagi-bagi, beratnya 25 gram. Ini dapatnya 20 pieces ya, kurang lebih. Dipipihkan, jangan terlalu tipis ya teman-teman, dan jangan terlalu tebal. Kemudian setelah pipih, diisi dengan isian bihun kurang lebih 1 sendok makan. Lanjut ditutup atas dan bawah dan dikunci sambil dicubit-cubit atau dilipat. Sudah selesai, pastelnya digoreng menggunakan api kecil, minyaknya sudah panas.
Apinya kecil aja, jangan terlalu besar. Nah, teman-teman pasti ada yang nanya, Mbak, ini jenis pastelnya mulus atau yang beruntusan? Ini jenis pastel yang mulus. Kalau pastel yang beruntusan itu ada resepnya beda lagi. Nanti saya cantumkan linknya di bawah video ya teman-teman. Karena kan sesuai selera, ada yang suka yang mulus, ada yang suka beruntusan. Digoreng sampai warnanya kecoklatan atau golden brown. Itu kalau mau langsung dimakan. Kalau tidak mau langsung dimakan, boleh digoreng setengah kering atau cukup kokoh saja. Ini sudah selesai teman-teman. Yang langsung dimakan ya, warnanya coklat dan penampilannya begitu diangkat minyaknya langsung turun, nggak ada minyak yang menempel. Yang kedua, ini saya angkat untuk di frozen. Jadi caranya di frozen itu digoreng sampai kokoh aja, jangan sampai kecoklatan. Kalau di frozen harus digoreng terlebih dahulu ya, supaya bentuk pastelnya tidak berubah. Udah selesai. Ini yang langsung dimakan dan untuk yang frozen. Ada kan bedanya? Kasih cabai rawit ataupun sambal kacang, ini mantul banget teman-teman. Pokoknya ini resep terbaru, super renyah, lebih renyah dari resep lainnya, dan tentunya renyahnya tahan lama. Wajib dicoba. Pokoknya ini mantul markentul, renyah banget. Enak deh. Kalau dimakan tuh ringan dan renyah ya teksturnya. Pokoknya teman-teman harus dicoba. Ini resep paling top di antara resep yang udah saya share. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman bisa untuk jualan ataupun untuk arisan, bahkan untuk hantaran keluarga. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa dong di like videonya, di komen biar saya semangat bikin video baru. Sampai ketemu.